pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita, waktu Tuhan itu detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, bulan, dan tahunnya itu tepat. Oleh sebab itu, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari percaya bahwa waktu Tuhan untuk hidup kita adalah waktu yang terbaik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong jemaat, tolong juga para pemirsa yang menyaksikan program ini supaya kami tahu benar Tuhan tidak pernah keliru, bahkan detik, menit, dan jam waktu Tuhan itu tidak pernah meleset. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ulangan 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Amin. Kitab Ulangan merupakan semacam pidato perpisahan dari Musa kepada umat Tuhan. Kitab Ulangan disebut kitab Ulangan
Itu karena dia mengulang cerita, menyampaikan kepada mereka sejarah perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Yang pahit, yang manis, semua disampaikan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita ingat prinsip ini dalam kehidupan kita, yaitu apa? Bahwa kita semua ini, saudara sekalian, patut mengingat apa yang di belakang, jadikan pelajaran. Ingat untuk hari ini yang keadaan sekarang untuk kita jalani, kita nikmati. Dan ingat juga masa depan untuk kita penuh harap bahwa Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Itu yang terjadi dengan kitab Ulangan. Baik, mari kita mulai dengan tadi ayat yang baru kita baca. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Tanggal 1 bulan 11. Bulan November kalau mereka itu hitungannya itu bulan 11 itu dari April, ya kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya, kira-kira bulan Februari itu katanya tanggal 1 tahun ke-40. Ada berapa angka yang patut saudara ingat? Angka pertama ialah 7. Itulah hari Sabat. Dulu hari Minggu itu adalah hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan yang ketujuh adalah Sabtu atau hari Sabat. Kemudian saudara sekalian, apa lagi? Hari-hari. Itu Musa naik ke puncak Gunung Horeb itu selama 40 hari. 40 hari dan 40 malam. Seringkali itu digunakan 40 hari, 40 hari, 40 hari hitungannya. Demikian pula minggu yang tadi saya sudah katakan sebelumnya. Jadi mari kita ingat, maksudnya bukan kita percaya kepada hitungan hari-hari, bukan. Tapi maksudnya ialah kita tahu bahwa perhitungan Tuhan itu begitu tepat untuk hidup kita. Mari kita mundur sebentar, saudara sekalian, kepada kitab Kejadian. Saya ingin untuk kita merenungkan sedikit firman Tuhan ini. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kata firman Tuhan, ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Tetapi saudara sekalian, saudara melihat umur Musa, umur Nuh, ya, yang sesudah ini bukan Musa. Umur Nuh itu Tuhan beri umur yang panjang sekali, padahal dia masih termasuk pada golongan yang tadi dipotong, dikorting. Umurnya ratusan tahun. Begitu juga kemudian kita melihat dalam lebih jauh lagi, misalnya Abraham. Ya, Tuhan berikan umur berapa Abraham? 175 tahun. Dapat bonus 55 tahun. Itulah angka-angka daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar benar bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Baik, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Mereka sekarang sudah sampai di seberang tepi timur sungai Yordan, daerah Moab, sekarang Yordania. Saudara sekalian, saya ajak kita untuk mengerti. Sampai di sinilah batasnya untuk Musa. Sampai di sinilah waktu Tuhan untuk menyampaikan seluruh perjalanan mereka pada masa lalu. Oleh sebab itu berkali-kali saya katakan, ketika engkau sudah mendekati garis akhir,
ketika engkau mengevaluasi diri di hadapan Tuhan seperti Musa di sini, apakah kita berani mengatakan bahwa saya sudah berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dengan jalan kemenangan? Itu yang dialami oleh umat Tuhan. Memang pernah mereka mengalami jatuh bangun, tetapi paling tidak sampai sekarang setelah 40 tahun perjalanan, mereka sampai di tepi timur Sungai Yordan, mereka dalam keadaan selamat dan aman. Itu nanti yang saudara-saudara mau, saya mau, dan saudara mau, ketika sampai pada garis akhir nanti, saudara bisa tersenyum, senang, oleh karena saudara melewati perjalanan demi perjalanan, langkah demi langkah hidup ini dengan hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami menjaga track record, menjaga sikap hati yang terus berkemenangan tiap-tiap hari, sehingga nanti ketika kami sampai di garis akhir, kami bisa bersorak kemenangan daripada Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami sampai ke garis akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.